Ya, kita ketemu lagi. Masih ingat ya akronim SALES, S, A, L, E, dan S. Kita udah bahas ya tentang amati. Kita udah bahas amati produk, kita sudah amati perilakunya. Nah, kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan soal amati prosesnya. Kenapa ini penting? Coba nih bayangin. Proses masuk itu penting loh. Karena pada waktu pelanggan datang, dia datang pakai apa, itu bisa menolong kita supaya kita bisa memberikan sebuah pelayanan yang jauh lebih baik. Endingnya, nanti penjualan kita juga pasti bagus. Jadi, proses ini adalah proses mulai dari pelanggan masuk, pelanggan memilih, pelanggan membayar, pelanggan meninggalkan toko kita, dan pelanggan memakai kalau memang kita bisa menemukannya ya. Nah, intinya gini, proses itu akan menolong masa depan kita sebenarnya. Jadi kalau prosesnya kita bisa amati dan kita tahu di situ ada kekurangan, kita bisa perbaiki. Dan pada waktu kita perbaiki, ini akan menolong kenyamanan dalam pelanggan untuk membeli produk-produk kita. Nah, buat saya, proses masuk ini adalah proses yang sangat penting. Contoh nih misalnya, pelanggan datang kebanyakan pakai motor. Nah, kita tahu toko kita ternyata nggak terlalu nyaman nih buat para pelanggan-pelanggan yang datang pakai motor. Kok rasanya kurang aman dan sebagainya. Nah, kita bisa memperbaikinya loh dengan cara memberikan CCTV misalnya. Ini yang namanya mengamati prosesnya. Jadi, setiap tenaga penjual jangan abaikan hal ini. Amati tetap cara pelanggan masuk, cara pelanggan meninggalkan, cara pelanggan membayar, cara pelanggan memilih, bahkan cara pelanggan memakai juga harus diamati itu. Nah, mari kita bahas ya satu-satu ya. Sekarang amati tentang proses masuk. Kalau kita tahu pelanggan itu susah, misalnya, susahnya gini, dia naik motor, waduh, parkirnya susah. Ya kita mesti inisiatif dong. Inisiatif aturin kayak motornya gimana supaya pelanggan pada waktu masuk itu bisa nyaman. Waktu dia naik mobil, tempat kita sempit gitu. Nah, kita mesti siapin tuh gimana caranya pelanggan tuh bisa turun dari mobil dengan nyaman. Bukan hanya cuma sekedar, Pak, ini lebarnya udah cukup kok Pak untuk satu mobil. Bisa kok orang parkir di sini. Ya tapi buka pintunya gimana? Pernah nggak ngelihat orang tuh turun dari mobil tuh sempit-sempit kayak gitu? Kan kasihan banget. Orang ya kalau datang ke toko kita, dia posisinya udah susah, turun aja susah. Aduh, masuk toko udah sebel. Nah, waktu dia masuk toko sebel, belanjanya juga bakal jadi sebel. Kalau kita dari awal, kita bisa siapin, kita bisa inisiatif nih, menolong mereka, excellent loh. Yang kedua nih, amati proses apa? Milih. Dia tuh waktu milih ya, dia tuh milihnya gimana? Kita amatin nih. Oh, dia ternyata ya, dia suka memilihnya tuh brand by brand. Oh, dia sukanya memilih berdasarkan fungsi misalnya. Nah, kita bisa arahkan, kita bisa potret itu, kita bisa menangkap pesan itu, ya gayanya dia memilih, waktu dia milih dia perlu pakai temen apa enggak. Kita bisa belajar dari cara pelanggan tuh memilih produk. Kalau dia suka misalnya, oh paling sering ya di rak ini ya, dia suka milihnya sama barang yang ada di atas. Gimana caranya kita buat mereka nyaman pada waktu ngambil barang yang dia ada di atas, nggak sampai jatuh misalnya. Kita tolong, berarti di tempat itu harus siapin tangga, misalnya kayak gitu. Atau misalnya turun ke bawah, ada loh banyak pelanggan-pelanggan yang nggak bisa jongkok. Nah, kita yang jongkok, kita yang tolongin. Jadi kita mesti tahu nih, jadi begitu pelanggan datang ke area tersebut, terus kemudian dia kepengen lihat ada yang di bawah, ya kita dong yang inisiatif. Kita yang jongkok, kita yang ambil, kita yang tunjukin. Jangan suruh dia yang jongkok. Jadi amati proses juga harus diikuti dengan inisiatif. Gimana sih cara menumbuhkan inisiatif? Bayangkan pelanggan itu kita sendiri. Kita repot nggak ngelakuin itu? Kalau kita aja repot, apalagi mereka. Paham ya maksudnya ya? Terus apalagi? Waktu mereka membayar, kita mesti ngamatin loh. Bukan cuma tugas kasir, itu tugas kita tenaga penjual. Kita lihat barangnya kita, produknya kita, itu kebanyakan dijual ya atau dibeli sama pelanggan kita, bayarnya pakai apa? Bayar cash, pakai kartu debit, atau pakai kartu kredit. Beberapa toko nih, bayar pakai kartu kredit itu kena cas loh. Artinya gini, kita perlu menolong pelanggan dan juga menolong perusahaan ya supaya apa? Nggak terlalu banyak keluarin biaya-biaya.
semaksimal mungkin, sebaik mungkin, secepat mungkin. Ada loh pelanggan itu marah besar, mau bayar aja ribet. Bayangin loh, jangan sampai loh ya, ada pelanggan ngomelnya begini, saya nih ya, mau bayar aja kok ribet banget sih, ini susah, itu susah, jaringan nggak ini. Nah, kita mesti catat tuh, kita mesti ingetin. Mungkin kasir udah mencatat ya kondisi begitu, tapi kita sebagai tenaga penjual, kita juga harus mencatat. Di akhir hari itu, atau di besokannya pada waktu kita briefing, kita bisa ungkapkan supaya itu menjadi perbaikan buat sistem dan manajemen berikutnya. Jadi tugas penjual itu bukan cuma sekedar jualan, dia harus ngamatin proses termasuk proses bayarnya. Nah, kalau kita lihat, rata-rata orang beli produk kita pakai kartu kredit. Berarti kita bisa pikirkan dong, mungkin nanti ada promo yang ada kaitannya sama kartu kredit. Sehingga pada waktu ada pelanggan datang dan kemudian pelanggan ini akhirnya mulai mau membayar gitu kan, kita bisa bilang, "Pak, yang ini Pak, kalau bayar pakai kartu kredit ada promonya loh." Nah itu maksudnya, makanya kita mesti ngamatin nih proses dia membayar. Terus berikutnya proses apa lagi? Proses dia meninggalkan. Nah waktu dia meninggalkan kebiasaannya bagaimana? Ya, nah kita mesti sapa dia, ucapkan terima kasih dan sebagainya. Itu juga penting supaya apa? Dia kepengen balik lagi. Proses dia meninggalkan juga harus kita amati. Dia gimana taruh barang hasil belanjaannya di mana? Di bagasi kah? Di motor kah? Misalnya di motor dia harus ikat kah di belakangnya? Kita amatin yang kayak gini-gini. Rese sih emang kadang-kadang ya kelihatannya ya. Tapi buat kita tenaga penjual itu penting loh. Supaya apa? Kita bisa memikirkan produk kita yang aman untuk dibawa oleh pelanggan kita waktu pulang. Yang terakhir, amati proses memakai. Waduh Pak, ini mah kalau barang udah sampai di rumah, kita nggak bisa dong Pak. Betul, memang kita nggak bisa amatin. Tapi paling nggak, kalau orang itu udah pernah membeli sebelumnya, kita bisa nanya dong, Pak, sebelumnya makainya gimana? Pak, sebelumnya masangnya gimana? Bu, sebelumnya konsumsinya gimana? Bukanya gimana? Kita bisa mempelajarinya. Nah, cara dia memakai produk bisa kita catat dan pada akhirnya itu bisa jadi product knowledge, tambahan ilmu kita loh untuk di dalam menjual. Nangkep ya? Nah, semoga ini memberikan sebuah pencerahan buat kita semua. Jangan pernah menyerah bahwa penjualan itu menyenangkan sebenarnya. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya ya.